pendidikan agama yang diberikan oleh ulama salaf adalah pendidikan ilmiah. Bukanlah pendidikan dogma yang kosong dari al-dalil. Ya. Lihat tadi hukum, dalil hukum, dalil hukum, dalil hukum, dalil. Inilah agama kita. Inilah agama kita. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullahu taala menyatakan la ta'khudhu biqauli wala biqauli Malik wala Thawri wala bisyafi'i walakin khudhu min haina akhadhu. Jangan kalian langsung mengambil ucapanku, ucapan Syafi'i, ucapan Malik, ucapan Ats-Tsauri kalau kalian belum tahu landasannya apa. Ini pendidikan Imam Ahmad. Oleh karena ulama yang benar-benar ulama, dia senang kalau muridnya bertanya apa dalilnya. Ya, hanya ulama su saja yang marah kepada muridnya tatkala muridnya bertanya kepadanya mana dalilnya. Itu ciri ulama su. Kalau dia ulama yang betul-betul ulama, dia senang bangga punya murid yang ilmiah. Ya, punya murid yang kritis. Ya. Senang dia. Ya, menanyakan dalil. Imam Ahmad saja mendidik muridnya, jangan kalian mengambil pendapatku kalau kalian belum tahu apa landasanku, apa dalilku dari Al-Qur'an dan hadis. Agama adalah agama dalil, agama ilmiah. Pendidikan yang diberikan oleh ulama Islam kepada kita adalah pendidikan yang ilmiah, bukan pendidikan dogma yang kosong dari dalil. Ya. Nah, ini prinsip dalam beragama. Oleh karenanya, ya apapun kitab yang kita pelajari, siapapun guru kita, maka hendaknya kita jadikan Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ulama salaf adalah sebagai barometer kita menilai dia benar atau tidak. Oleh karenanya Imam Malik menyatakan kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawli illa sahib hadzal qabr yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ucapan ulama itu ada yang bisa diterima dan ada yang mesti ditolak, kata Imam Malik. Kecuali ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang boleh ditolak. Nah, apalagi orang yang telah dikenal ya bermudah-mudahan di dalam masalah agama, yang menjawab masalah agama dan sesukanya.